Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Sedikit diberkati Tuhan. Amin. Ya. Sampai sekarang saudara dan saya masih hidup, ada rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Boleh dipakai jadi berkat buat orang lain, buat keluarga. Ya. Hari ini kita akan belajar suatu firman, saudara. Tadi sebagian sudah dibawakan oleh worship leader kita, ya, bagaimana Tuhan itu bekerja dengan sangat ajaib, step demi step dia kerjakan. Dia sudah tahu kalau Petrus itu malamnya cari ikan dan gagal, saudara. Tuhan tahu tidak? Tahu sekali. Nah, saya ingin bawa saudara sebelum daripada Tuhan bertemu dengan Petrus, pakai akan perahunya untuk mimbar, di mana firman itu disampaikan. Saudara, firman itu Tuhan Yesus bilang seperti benih. Benih itu tidak ada orang yang bisa bikin benih. Ada yang bisa bikin benih? Di dalam benih itu ada sesuatu kehidupan yang ajaib sekali. Di dalam piramid yang sudah 4.000 tahun itu ditemukan benih. Benihnya sudah 4.000 tahun ditaruh di atas tanah, ditanam di tanah, tumbuh, saudara. Hebat sekali. Yang bikin benih itu Tuhan. Benih Tuhan Yesus bilang itu firman sebetulnya. Firman harus tertanam. Dia mati benihnya tadi, lalu akan tumbuh satu pohon, saudara. Jadi benih tadi tidak bisa cuma ditaruh di toples, ditaruh di suatu tempat, dia tidak berfungsi apa-apa. Tetapi kalau tempatnya tepat, suasana kelembabannya tepat, itu benih akan tumbuh, saudara. Demikian juga, firman itu adalah benih, itu harus tertanam di dalam hati. Saudara tahu, laki-laki punya sperm, perempuan ada indung telur yang keluar tiap bulan, saudara. Itu tidak mungkin jadi bayi kalau spermnya tidak tertanam di telur daripada istrinya, saudara. Harus tertanam. Saya kalau sama istri saya cuma sebelahan terus, tidak pernah ada hubungan intim, itu tidak ada pembuahan sama sekali. Sama saja, firman kalau cuma di luar saja, tidak tertanam di hati, itu tidak menghasilkan apa-apa. Begitu firman tertanam di hati, bagaimana firman tertanam di hati, saudara? Saudara harus hafal firman, mengerti firman, mengucapkan berulang-ulang firman tadi, tertanam di hati. Kalau saudara bilang, saya percaya Tuhan itu menyediakan. Di mana ya ayatnya? Allahku menyediakan di mana? Itu namanya belum tertanam di dalam hati. Tapi kalau sudah tertanam di hati, saudara langsung tahu Allahku akan memenuhi segala keperluan, segala. Itu sudah ada di hati saudara, itu namanya tertanam. Baru akan tumbuh. Bisa 100 kali hasilnya, bisa 60 kali, bisa 30 kali. Tuhan Yesus mengajar begitu. Harus tertanam, tidak cuma di luar. Bagaimana tertanam? Saudara baca, pada waktu firman berbicara kepada saudara, cepat pegang itu, catat, dan berulang-ulang diucapkan dari mulut saudara. Maka firman itu akan tumbuh dengan sendirinya. Benih itu akan tumbuh, firman tumbuh dengan sendirinya,
dan saudara akan melihat buah-buah di dalam kehidupan saudara. Saudara, jadi firman itu datang dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu datang, dia mulai mengabarkan kabar baik di mana-mana. Sebelum Petrus itu dipakai kapalnya, perahunya oleh Tuhan Yesus, Petrus itu sudah mengenal akan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa mengenal? Kalau mundur, itu ada di dalam Lukas pasal 4, mertua Petrus sakit, demam, dan Tuhan Yesus datang, pegang, dan panasnya itu langsung minggat, pergi saudara. Mertua Petrus langsung sehat dan langsung melayani. Semua orang di Kapernaum itu satu kota di Danau Galilea. Jadi kehidupan Petrus itu di sekeliling Danau Galilea. Mertuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum, di sinagoge itu berkali-kali dia mengajar di sana. Mengajar artinya benih firman itu ditabur oleh Tuhan Yesus. Dan di situ di Kapernaum ada orang yang kerasukan setan, dan Tuhan mengusir akan orang yang kerasukan setan tadi. Dan saya ada baca satu ayat di sini dan berkata, dan semua orang takjub di Kapernaum ini, di kota di pinggir Galilea. Berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini, karena Tuhan Yesus mengusir setan tadi. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia, yaitu Yesus, memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Setiap perkataan Tuhan ada wibawa. Saudara perhatikan, pada waktu saudara baca firman, ada perkataan-perkataan Tuhan yang sering berbicara ke dalam hati saudara. Saudara cepat tangkap. Dan tersebarlah berita tentang dia, tentang Yesus, kemana-mana di daerah itu. Di Galilea tersebar, termasuk Petrus juga mendengar. Sesudah itu mertua Petrus disembuhkan, saudara. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap mengabarkan kabar baik di pinggir Galilea. Apa yang terjadi, saudara? Dia terdesak. Orang begitu banyak mengelilingi dia, sehingga dia lihat ada perahu yang nganggur, nelayannya sedang membersihkan jala. Saya bacakan dari Lukas pasal 5. Tetapi saudara taruh di hati bahwa benih firman itu sudah tertabur di daerah Galilea, termasuk Petrus mendengarnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, Danau Galilea, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, Petrus ini, dan menyuruh, dia berkata, menyuruh itu berkata, memerintahkan Petrus supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, sehingga ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, saya pernah ke Danau Galilea, tempat di mana Tuhan Yesus mengajar ini, saudara. Itu suasana perkataan daripada Tuhan Yesus bisa didengar tanpa harus pakai mic, saudara. Sedemikian rupa suasananya, perkataan itu bisa sampai, tidak hilang, saudara, tetapi bisa sampai kepada orang. Setelah selesai berbicara, jadi Tuhan Yesus mengajar banyak orang di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ayat 4,
ia berkata kepada Simon Petrus ini, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi ada perintah berikutnya. Begitu sudah selesai mengabarkan kabar baik kepada orang banyak, sekarang perkataan bukan kepada orang banyak lagi, tetapi kepada Petrus. Suruh apa? Ya, saya baca ulang. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini kepada Petrus berkata begitu, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi saudara, ke tempat yang dalam itu sebetulnya Tuhan sedang membawa kepada kegagalan Petrus tadi malam. Tuhan tahu Petrus itu pada waktu Tuhan Yesus berkata akan pakai perahunya sedang membersihkan, dan dia stres. Satu malam kerja keras tidak dapat apa-apa, tetapi perahunya mau dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai mimbar berkhotbah. Artinya Petrus juga mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah saudara, dilanjutkan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Artinya bekerja keras bagaimana saudara? Cari di sini tidak dapat. Semalam ini ke tempat lain tidak dapat lagi. Ke tempat lain tidak dapat lagi. Terus menerus sampai pagi tidak dapat apa-apa saudara. Di mana ikannya kita tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, "Ayo sesudah perahunya dipakai sebagai mimbar," dia berkata kepada Petrus, "Ayo kita sekarang menuju ke tempat yang dalam." Di situ sebetulnya kegagalan Petrus semalam mencari. Apa yang Tuhan katakan, saudara perhatikan, setiap perkataan Tuhan Yesus di dalamnya ada kehidupan, di dalamnya ada berkat, saudara. Sekali lagi, setiap perkataan Tuhan Yesus di HP saya perkataannya pakai huruf merah. Itu perlu kita perhatikan. Saudara, siapa yang baca Alkitab pakai HP di sini? 1, 2, ya. Anak muda biasanya memang baca dari Alkitab itu bagus juga, dari HP bagus. Cuma kalau dari HP, saudara cuma lihat ayatnya aja yang kelihatan, cuma selayar saja. Sedangkan sebelum-sebelumnya sudah kelewat semua. Kalau mau mundur, nanti balik ke situ harus dikasih bookmark dulu, dikasih tanda dulu baru bisa ke situ. Kalau baca di sini, saudara lihat, oh ini ada hubungannya tadi yang saya katakan. Di Kapernaum, nama Tuhan Yesus terkenal sekali. Orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Orang ngantre untuk Tuhan Yesus. Karena itu pada waktu dia di pinggir Danau Galilea, orang merubung sama Tuhan Yesus, kepengin dengar perkataannya. Dan setiap perkataan Tuhan Yesus adalah kehidupan. Setiap perkataan Tuhan Yesus adalah berkat. Katakan amin, saudara. Ya, baca firman. Sungguh sangat ajaib. Pada waktu saudara menangkap firman, saudara dapat sesuatu kehidupan di dalamnya. Petrus pada waktu mendengar, bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu artinya di bawah Tuhan Yesus, kamu sudah berusaha dengan segala kekuatanmu, gagal kan? Tapi di bawah kali ini bukan karena mau cari uang sebagai nelayan, tetapi atas perintah daripada Tuhan. Setiap perintah Tuhan sekali lagi ada berkat di dalamnya. Apa yang terjadi? Petrus rada protes juga. Tuhan, Guru, sudah 1 malam aku bekerja keras. Bekerja keras bukan cuma mainan, tetapi serius. Karena apa? Penghasilannya dari ikan. Kalau tidak ada ikan, pulang rumah pagi-pagi, istrinya mana? Mana hasilnya? Tidak bawa apa-apa, saudara. Itu satu kegagalan untuk seorang kepala keluarga, saudara. Tetapi ini atas perintah Tuhan,
suruh pergi ke tempat yang dalam, di mana dia satu malam sudah cari tidak dapat apa-apa. Tetapi Petrus melanjutkan begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi atas perintah Tuhan, dia bilang, ya sudah. Tuhan Yesus nelayan bukan? Bukan. Petrus nelayan. Pinter mana kalau dalam hal cari ikan? Harusnya pinter Petrus. Harusnya pintar Petrus, tetapi di sini kita melihat pada waktu Tuhan Yesus, ayo kita ke tempat di mana engkau gagal. Kali ini atas perintah Tuhan, Petrus berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya sebetulnya dikatakan bahwa jala yang Petrus tebarkan cuma satu jala. Perintah Tuhan Yesus, tebarkan jala-jalamu. Sebelum ini, ayat tadi. Sebelumnya, ayat 4. Tebarkan, bahasa Inggrisnya, tebarkan jala-jalamu. Artinya, di perahunya Petrus banyak jala. Kenapa Petrus menebarkan cuma satu jala? Ya, semalam tidak dapat, sekarang satu jala aja. Kalau dapat sudah hebat sekali. Artinya Petrus tadi percaya sama Tuhan, tapi tidak pol-polan, saudara. Tuhan suruh jala-jalamu ditebarkan, dia cuma menebarkan satu jala. Bertolaklah ke tempat dalam, tebarkanlah jala-jalamu, your nets, ya, untuk menangkap ikan. Jadi perkataan Tuhan itu tinggal dilihat saja. Petrus itu menebarkan jalannya, Alkitab berkata yang didapat ikan itu banyaknya luar biasa, sampai dia panggil teman-temannya, perahu yang lain datang, 2 perahu itu menjadi penuh. Di dalam hidup Petrus, saya tidak tahu umurnya, dia sudah menikah, punya mertua, ya. Dalam kehidupan tidak pernah dia lihat ada ikan sebanyak itu, saudara. Pada waktu malam tidak ada ikan, dicoba dengan keras, tetapi karena perkataan Tuhan, ikan yang bersembunyi di mana-mana, oleh perkataan Tuhan, ikan itu berdatangan, bukan cuma berdatangan, masuk ke dalam jalannya Petrus, sampai jalannya menjadi hampir koyak. Itu pun tidak cukup, saudara. Masuk ke perahu. Saudara, orang bikin perahu tentunya cuma secukupnya saja. Orang tahu di Danau Galilea, itu kalau saudara ada di pantai Kapernaum, saudara bisa lihat pantai seberang sana. Jadi tidak terlalu besar, saudara. Orang tahu ikan yang ada di dalam Danau Galilea itu ya cuma segitu-gitunya aja. Jadi tidak mungkin bikin perahu yang besar sekali. Tetapi pada waktu perkataan Tuhan Yesus dikeluarkan oleh dia, oleh Tuhan Yesus, dan Petrus itu nurut terhadap perkataan, yang didapat 2 kapal, bahkan hampir tenggelam, saudara. Hebat sekali. Saya bacakan apa yang terjadi, ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Artinya apa, saudara? Tidak pernah dia melihat
di danau Galilea, bagaimana ikan itu sangat banyak karena ada perkataan daripada Yesus. Saudara, saya tidak tahu kehidupan saudara bagaimana kalau Tuhan bawa masuk ke tempat yang dalam, itu sebetulnya mengingatkan semua yang kita pernah usahakan dalam hidup ini yang gagal. Tetapi pada waktu kita taat kepada perintah Tuhan, maka ada pemulihan yang luar biasa. Pemulihannya bagaimana, saudara? Petrus itu cuma pencari ikan, nelayan, sampai tua pun akan cari ikan. Seperti ayahnya, saudara. Turunan cuma cari ikan. Mati ya sudah, anaknya yang melanjutkan. Tetapi pada waktu perkataan keluar dari mulut Tuhan Yesus, ada perubahan dalam hidup Petrus. Tadinya cari ikan untuk penghidupan, Tuhan berkata begini, nih, aku berkata kepadamu, kamu lihat semua ikan yang bersembunyi, ngumpet tadinya, itu berdatangan semua, sampai begitu banyak, dia itu sampai tersungkur. Artinya apa tersungkur? Level Petrus yang tadinya pikirnya Tuhan itu cuma ya levelnya sedikit di atas. Pada waktu dia melihat perkataan Tuhan Yesus itu memberikan berkat yang sangat banyak, dia tahu Tuhan Yesus itu sangat hebat. Ada di sini dan dia tidak ada apa-apanya. Kenapa tidak ada apa-apanya? Karena dia sebetulnya ada kurang percayanya. Yang ditebarkan cuma satu jala. Sedangkan Tuhan berkata banyak jala. Tetapi dengan satu jala itu pun masih dapat 2 kapal. Coba bayangkan kalau jala-jala itu ditaburkan, mungkin banyak sekali. Apa yang terjadi? Dia tersungkur, sesudah itu dia ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu tidak jadi penjala ikan lagi, tapi sekarang penjala manusia. Berani meninggalkan. Saudara, kira-kira istrinya bilang, Pak, mau kemana Pak? Bagaimana kita hidup nanti kalau Bapak pergi? Saudara, ada keyakinan bahwa ini adalah Tuhan Juru Selamat, sampai dia meninggalkan semuanya. Saudara pernah lihat tidak? Di dalam Alkitab, Petrus tadi permisi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus permisi dulu ya. Di rumah lagi kekurangan. Tidak ada. Artinya, Petrus tadi meninggalkan segala sesuatunya, mengikut Yesus, dan Tuhan peliharakan istri dan anak-anaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Sudah ada, istrinya sudah ada. Berkat yang Tuhan terus turunkan dalam keluarga Petrus, sehingga Petrus selama 3 tahun mengikut Tuhan Yesus tidak pernah minta izin untuk menghidupi keluarganya. Tuhan peliharakan keluarganya. Saudara, belajar pada hari ini bahwa perkataan Tuhan Yesus itu menghidupkan kegagalan. Saya tidak tahu saudara mungkin bekerja keras untuk bayar hutang, bekerja keras untuk membayar rumah saudara, ya, cicilan, bekerja keras di dalam membina hubungan keluarga selama ini. Tetapi hari ini diingatkan, ya, harus Tuhan Yesus, ayo pergi ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu Tuhan yang perintahkan. Saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan, kegagalan-kegagalan dalam hidup akan diganti dengan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, ada cerita, bukan cerita, kitab Rut berkata, Naomi, saudara ingat Naomi? Kenapa dia pindah dari Bethlehem ke Moab? Ada yang tahu kenapa dia pindah? Karena ikut suaminya.
Suami kepala keluarga, kalau kepala keluarga sudah bilang, mari kita pindah. Di sini kita akan habis karena sedang ada kelaparan di Bethlehem. Mereka pindah ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Moab untuk cari apa? Cari hidup. Mereka berpikir di Bethlehem itu habis kita. Sampai di Bethlehem, suaminya mati, kedua anaknya kawin dengan orang Moab, namanya Ruth dan Orpa. Ya, itu sebetulnya menyalahi. Tuhan bilang, menikah dengan orang Israel, jangan orang lain. Apalagi bangsa Moab. Bangsa Moab itu tidak boleh datang ke bait Allah, saudara. Karena mereka menolak pada waktu bangsa Israel lewat, itu mereka menolak. Saudara, apa yang terjadi? Anak laki 2 mati, suaminya mati, dia habis semuanya. Bagaimana bisa tahu habis? Karena dia mendengar bahwa Bethlehem sudah ada pemulihan daripada Tuhan. Jadi dia mengambil keputusan untuk pulang. Saudara, pada waktu Naomi sampai di Bethlehem, apa yang terjadi? Bethlehem itu gempar, kuningan gempar. Kalau gempar itu artinya apa, saudara? Itu orang yang punya posisi, Elimelech dan Naomi, orang yang punya posisi ekonomi, posisi yang bagus di Bethlehem, sekarang pulang tidak punya apa-apa, habis-habisan. Anak laki habis, mati, suaminya mati, tidak ada pengharapan sama sekali. Bangsa Israel kalau tidak punya anak, tidak punya keturunan, itu sepertinya orang yang terkutuk karena tidak bisa ada hubungan keluarga dengan Mesias yang akan lahir, saudara. Tetapi ini yang diambil tindakan oleh Naomi pada waktu suaminya sudah mati. Dia yang menjadi kepala keluarga, dia mendengar kabar kalau Bethlehem sudah pulih, itu namanya kabar baik. Injil itu kabar baik. Firman Tuhan itu Injil, kabar baik. Dia mendengar, dia pulang. Saudara, pada waktu pulang, dia tidak punya apa-apa, tetapi saudara lihat di akhir daripada kitab Rut, orang-orang itu bilang, aduh, Naomi hebat, punya mantu yang hebat. Mantunya namanya siapa? Boaz. Mantunya namanya Rut, tetapi Rut itu menikah dengan Boaz, itu suami mantunya namanya Boaz. Dan itu mereka punya anak, dan semua orang Israel bilang, kamu ya tidak punya anak, anaknya sudah mati, tapi mantumu Rut tadi lebih daripada 7 anak laki-laki. Hebat sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Sebetulnya dia sudah habis-habisan, tetapi ada kebenaran firman yang dia dengar, dia balik, pemulihan itu terjadi. Saudara, tidak mudah sebetulnya untuk pulang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tetapi itu yang dialami Rut, dia berani melangkah masuk ke dalam tempat yang lebih dalam. Dihina juga tidak apa-apa, tapi dia cari Tuhan terus. Bagaimana dengan Rut, saudara? Rut juga sama saja. Dia suaminya sudah mati, dia orang Moab. Orang-orang Israel itu tidak senang dengan orang Moab. Tetapi dia berkata kepada Naomi, Allahmu akan jadi Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Itu artinya dia berada di bawah naungan Allah Israel. Rut ini dia berkata kepada Naomi di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Rut tadi ikut sama Naomi pulang ke Israel, ke Bethlehem. Pada waktu sampai di situ tidak punya apa-apa, Rut berkata,
Ibu, saya mau cari jelai di belakang pemungut jelai, penyabit jelai. Saudara, dia levelnya di bawah dari pekerja-pekerja penyabit jelai di belakangnya. Tetapi yang sangat ajaib, karena dia berkata, aku mau masuk lebih dalam lagi. Di dalam aku mengenal, saudara, orang Israel itu, mereka tahu firman itu dari orang tuanya. Jadi Ruth tadi menikah dengan Elimelek, anaknya Elimelek, itu firman-firman yang ada di dalam orang tuanya diturunkan kepada anak dan mantu. Dan firman tadi berbicara kepada Ruth sampai dia itu bilang, aku mau ikut engkau. Walaupun kamu tidak punya apa-apa Naomi, tetapi saudaranya, bukan saudara, mantu dari anak laki yang lain, Orpah bilang, aku mau pulang sajalah. Aku mau di pinggir saja yang nyaman. Kalau ke tengah itu banyak badai dan sebagainya. Saya mau aman saja. Tetapi Orpah tidak ada ceritanya lagi. Kalau Ruth, saudara baca di kitab Ruth, itu ada kebetulan pada waktu dia bilang kepada Naomi, saya mau cari jelai, kebetulan sampailah dia di kebunnya, di ladangnya Boaz. Itu kebetulan di dalam Tuhan itu sebetulnya perjumpaan yang diatur oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi bukan sampai di situ saja, tapi satu waktu dia tetap di ladang Boaz. Satu waktu Naomi berkata kepada dia, nah, ini waktunya kamu mendapatkan seorang yang mengayomi kamu. Malam ini berdandan yang paling bagus, pakai baju yang paling bagus, kamu pergi, jangan dilihat orang, datang ke tempat pengirikan Boaz, karena hari ini dia mengadakan pengirikan, saudara. Itu berbahaya sekali sebetulnya. Kalau ketahuan orang perempuan cari orang laki di tengah-tengah kegelapan. Tetapi yang ajaib, Ruth berkata, setiap perkataan yang engkau katakan dari A sampai Z, aku akan lakukan. Dia percaya sekali kepada perkataan dari Naomi. Naomi yang mengajar mengenai Allah Israel. Saudara mundur sedikit, saudara tahu Rahab? Siapa itu Rahab? Pelacur di kota apa? Yeriko. Pada waktu bangsa Israel mau menyeberang akan sungai Yordan, Musa naik ke gunung, mati di atas gunung. Yosua memimpin menggantikan Musa. Sebelum itu Yosua mengirim dua pengintai ke Yeriko. Mereka menginap di rumah pelacuran yang namanya, ini ibunya, perempuannya namanya Rahab, saudara. Saudara, itu Rahab bisa bilang begini, aku ini Yeriko, Mesir di sini, Moab di sini, Sungai Yordan di sini, Yeriko di sini, saudara. Saudara, itu berita mengenai Laut Merah itu dikeringkan, itu sampai ke Yeriko, saudara. Karena Rahab bilang begini, aku tahu Tuhanmu itu hebat sekali. Ini orang, bukan orang Israel, orang Yeriko yang sedang ketakutan. Aku tahu Allahmu itu hebatnya luar biasa. Nanti ya, saya akan ngumpetin kamu, tapi jangan lupa, nanti kalau kamu menang, sudah menang belum? Belum. Tapi Rahab ini tahu Allah Israel itu hebatnya. Nanti kalau kamu sudah sampai ke tempat ini, jangan lupa ingat kepada saya. Saya sudah menolong kamu karena kamu sedang dikejar sama Raja Yeriko, mau dibunuh. Saya umpetin kamu di atas soto rumah, saudara. Jadi Rahab bukan orang Israel, telah mendengar Allah Israel yang hebat. Ini Rahab di Yeriko.
ini lebih lagi, Moab itu menyewa nabi untuk mengutuki akan bangsa Israel. Mereka tahu semua sejarah orang Israel begitu hebat, termasuk sebetulnya keluarga daripada Rut juga tahu, saudara. Nah, perkataan-perkataan firman Tuhan yang masuk ke dalam Naomi itu turun ke dalam Rut. Itu sebabnya Rut berkata, aku mau ikut kepada engkau. Saudara, apa yang terjadi? Rut pada waktu dikatakan malam ini kamu pergi ke tempat pengirikan, dia lakukan. Dia lihat sudah gelap, lalu dia masuk ke dalam pengirikan, Boas sedang tiduran. Di situ dia singkapkan selimut dari Boas, dan tengah malam apa yang terjadi? Boasnya bangun sebentar, dia lihat kok ada hangat-hangat di bawah. Siapa kamu? Lalu Rut berkata, engkau yang harus menaungi aku. Karena bangsa Israel, kalau ada saudaranya yang meninggal, itu saudara yang lain harus mengawini akan istri daripada saudara yang pertama untuk melanjutkan akan keturunan saudara. Engkau harus menaungi aku. Saudara, sebetulnya kalau Boas tidak di dalam rencana Tuhan, dia bilang, perempuan model apa malam-malam begini nyusup-nyusup di selimut saya. Tidak. Boasnya sudah dipersiapkan sama Tuhan. Saudara, Boas berkata, aku senang sekali kamu cari aku, katanya. Ajaib sekali sebetulnya. Kamu tidak cari laki-laki yang muda, tapi kamu cari aku. Yang sebetulnya dalam aturan memang aku yang harus menaungi kamu. Saudara, kalau saudara masuk ke dalam tempat yang dalam, ya, kegagalan Rut itu dalam sekejap, malam itu juga berubah, saudara. Suaminya mati, tidak punya apa-apa, posisi di belakang penyabit-penyabit terus-menerus. Dalam malam itu sampai pagi dia pulang, besoknya sudah digandeng sama Boas jadi istrinya. Dari di bawah penyabit itu menjadi pemilik daripada semua ladang. Hebat sekali saudara. Saudara, kegagalan saudara belajar. Tuhan Yesus sanggup mengubah kegagalan saudara menjadi sesuatu yang sangat ajaib, saudara. Sangat-sangat ajaib. Dalam apapun yang saudara alami, baik itu pernikahan, ekonomi, hubungan keluarga, saudara, lebih dalam lagi cari dia. Sungguh-sungguh. Nanti pintu-pintu kebetulan itu dibukakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Pegang firman pada hari ini, saudara. Tadi mulai kebaktian jam berapa ya? Sekarang jam 10 ya? 10 lebih sedikit. Ya. Harap saudara mengerti setiap perkataan Tuhan Yesus, kalau saudara tangkap, itu akan mengubah kehidupan saudara. Saya pun mengalami perubahan. Saya lewat COVID, mungkin saya pernah ceritakan, saya pergi ke pulau-pulau. Dari mana uangnya? Cuma karena percaya kepada Tuhan yang berfirman kepada saya. Firman-Nya apa? Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Cuma bilang begitu di dalam Mazmur 37. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Pada waktu saya baca firman tadi, saya berkata, tidak bisa tiap hari Tuhan. Tidak mampu, saya akan bangkrut kalau saya tiap hari menaruh belas kasihan. Tetapi karena firman itu tetap firman, saya bilang aku mau sepakat. Ternyata pada waktu sepakat terhadap firman,
itu semua sumber-sumber yang ada di sorga turun ke bumi untuk memenuhi, untuk saya bisa setiap hari menaruh belas kasihan. Sangat ajaib, tiap hari saudara. Sedangkan saya sudah bilang dengan kekuatan sendiri, saya bangkrut. Tidak mungkin bisa Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tetapi begitu saudara mau sepakat terhadap firman, itu semua sumber-sumber dipakai oleh Tuhan, dibuka untuk saudara bisa mengalami tiap hari bagi saya. Karena saya bilang, saya mampunya seminggu sekali Tuhan. Tetapi kalau engkau berkata setiap hari, sepakat dengan aku yang akan mencukupkan untuk setiap hari ada belas kasihan keluar dari hidupmu yang mau sepakat. Karena itu firman, baca firman, masukkan di dalam hati, bukan cuma firmannya ada di sini, tapi ingat firmannya di dalam hati, itu akan tumbuh, berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Mari kita berdoa. Mari Tuhan, Engkau bekerja, Engkau senang dengan anak-anakmu yang pada siang hari ini datang mencari akan Engkau. Engkau sambut mereka semua. Dan hari ini kebenaran firman sudah disampaikan. Kegagalan-kegagalan pada waktu kita masuk lebih dalam lagi mencari Engkau, maka Engkau menyediakan berkat yang begitu besar sampai Petrus pun melihat akan kemuliaan Tuhan dan dia tahu dia itu orang yang berdosa. Saudara, sampai saudara meninggikan dia, melihat kemuliaannya, itu terjadi pada waktu saudara taat kepada firman-Nya. Tebarkan jalamu, walaupun satu malam sudah diusahakan, tetapi Petrus taat dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Ikan-ikan yang bersembunyi semua berdatangan karena perkataan Tuhan. Semua kesulitan-kesulitan kehidupan saudara, pada waktu saudara tangkap, aku mau sepakat dengan Engkau Tuhan, menebarkan jala, maka semua sumber-sumber yang tersedia di sorga berdatangan. Semua yang tersembunyi, pintu-pintu yang masih tertutup dalam hidup saudara akan dibuka oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga berkat itu berdatangan. 2 kapal penuh hampir tenggelam. Saya tidak tahu mereka duduk di mana karena kapalnya penuh dengan ikan dan Tuhan Yesus pun ada di kapal tadi. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan pada waktu saudara mulai sepakat taat kepada perintah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mampukan anak-anakmu di jemaat di KPB Kuningan ini untuk mau taat kepada firman. Sebelum taat harus dengar dulu akan firman. Pada waktu mendengar, Roh Kudus menerjemahkan, iman saudara bangkit, saudara akan melangkah di dalam satu area kemustahilan, dan di situ kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Perlu mengalami ini Tuhan. Hamba minta kemurahan Tuhan mengalir, setiap anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini boleh mengalami Tuhan, melihat kemuliaan, jalan-jalan yang tertutup terbuka di hadapan mereka semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan sama-sama, amin.